Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Septia dari KPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi wacana bahasa Arab mengenai al-jumlatu wa anwa'uha, yaitu kalimat dan macamnya. Sebelum kita masuk pada kalimat, kita harus mengetahui apa sih yang membentuk kalimat itu. Seperti yang kita ketahui, kalimat itu terbentuk dari sekumpulan huruf, kemudian menjadi sebuah kata, dan disusun menjadi kalimat, atau juga disebut majmu'atu ba'dal kalimat walaha makna, yaitu kalimat merupakan sekumpulan kata yang memiliki makna. Dari pernyataan tadi dapat kita ketahui bahwa sebuah kalimat dikatakan sebuah kalimat jika dia memiliki gabungan kata yang memiliki makna. Begitupun sebaliknya, ketika kalimat itu terdiri dari beberapa kata tetapi tidak memiliki makna, maka kalimat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Kemudian, kalimat juga dapat diartikan menjadi mayata alafu min musnadin wa musnadin ilaih, yaitu jumlah atau kalimat terbentuk dari musnad dan musnad ilaih, atau dengan kata lain terbentuk dari fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Jadi, musnad ini adalah bagian dari kalimat yang disandarkan atau diberikan kepada musnad ilaih atau suatu objek. Biasanya bisa berupa keterangan atau sebuah predikat. Jadi, musnad ini bisa diibaratkan fi'ilnya atau kata sifat yang menjelaskan sesuatu tentang subjek tersebut. Sedangkan musnad ilaih yaitu bagian kalimat yang menjadi subjek atau pelaku, atau bisa disebut juga yang disandarkan pada musnad, atau musnad ilaihi ini sebagai fa'ilnya. Atau ketika kalimat itu terbentuk dari mubtada dan khobar, maka mubtada itu sebagai musnad ilaihnya dan khobar itu sebagai musnadnya. Seperti contohnya yaitu kataba at-thalibu ad-darsa. Dalam kalimat ini kita bisa mengetahui yang mana musnadnya, yang mana musnad ilaihnya. Kataba yaitu menulis, ini dikatakan musnad karena merupakan suatu predikat atau tindakan yang dilakukan yang kemudian akan disandarkan kepada musnad ilaihnya, yaitu at-thalibu yang artinya siswa. Kenapa at-thalibu itu bisa dikatakan musnad ilaih? Karena ia merupakan subjek atau pelaku tindakannya. Kemudian jumlah atau kalimat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jumlah fi'iliyah atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Secara sederhana terbentuk dari fi'il dan fa'il. Seperti yang telah diberikan contoh oleh Bapak, yaitu sholal muslimuna fil masjid. Shola yang menjadi fi'ilnya dan al muslimuna yang menjadi fa'ilnya. Atau contoh lain yaitu ja'a ar-rajula, yaitu ja'a sebagai fi'ilnya dan ar-rajula sebagai fa'ilnya. Selain pola yang tadi yaitu fi'il dan fa'il, ada juga pola berikutnya yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Contohnya qara'a al-ab sohi'a sohibata. Qara'a sebagai fi'ilnya yang artinya membaca, al-ab sebagai fa'ilnya atau pelaku yang artinya ayah. Kemudian ada as-sohibata yang menjadi maf'ul bihnya atau objek yang artinya koran. Nah, maf'ul bih ini digunakan ketika fi'il dan fa'il membutuhkan suatu objek. Kemudian untuk kalimat yang kedua yaitu jumlah ismiyah atau kalimat yang tidak diawali oleh fi'il tapi dimulai dengan kata benda atau isim, atau bisa juga diawali oleh huruf, atau sederhananya terbentuk dari mubtada dan khobar. Contohnya al-baitu nadifun. Khobarnya adalah nadifun dan mubtadanya adalah al-baitu. Contoh yang kedua yaitu hada mal'abun. Hada adalah mubtadanya dan mal'abun adalah khobarnya. Contoh yang ketiga yaitu al-um taqra'ul majalah. Al-um yaitu mubtadanya dan taqra'ul majalah adalah khobarnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan mendalami yaitu mengenai jumlah fi'liyah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jumlah fi'liyah ini adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah biasanya terdiri minimal dari dua pola, yaitu fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah ini juga memiliki beberapa pola, yaitu terdapat 3 pola. Nah, untuk pola yang pertama yaitu
pola yang terbentuk dari fiil dan fa'il. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, fiil itu bisa diibaratkan sebagai predikatnya atau perbuatan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan fa'il itu bisa kita ibaratkan sebagai subjeknya atau pelaku dari perbuatan tersebut. Seperti contohnya yang tadi, yaitu sholal muslimuna fil masjid. Kenapa kalimat tersebut bisa dikatakan bentuk fiil dan fa'il? Karena dalam kalimat tersebut terdapat subjek yang melakukan sebuah perbuatan atau aktivitas yang dinamakan fiil atau predikat, yaitu pada sholat. Kemudian siapa sih yang melakukan sholat itu? Maka harus ada subjeknya atau pelakunya, yaitu al-muslimuna atau orang-orang muslim, atau sebagai fa'ilnya. Kemudian untuk pola yang kedua ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, dalam pola ini dapat kita ketahui bahwa fiil ini sebagai predikatnya, fa'il ini sebagai objek, dan maf'ul bih ini sebagai objeknya. Contohnya, qara'a al-ab al-jaridata. Qara'a yang artinya membaca berarti ini melakukan sesuatu atau perbuatan, sehingga disebut fiil. Kemudian siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Yaitu dalam contoh tadi dituliskan ada al-ab atau ayah. Di sini disebutkan bahwa ayahlah yang membaca, sehingga ayah merupakan si pelaku atau subjek atau fa'il. Lalu apa yang sedang dibaca ayah? Di sini disebutkan al-jaridata atau yang artinya koran. Berarti ayah sedang membaca koran. Nah, koran tersebutlah yang menjadi maf'ul bihnya atau si objeknya tadi. Nah, untuk pola yang ketiga ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu yang pertama ada fiil dan yang kedua ada naibul fa'il. Nah, fiil dan naibul fa'il ini asal polanya dari pola sebelumnya, yaitu fiil dan fa'il, dan juga dari fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Bedanya, fiil dan fa'il itu merupakan kalimat aktif, begitupun dengan fiil, fa'il, dan maf'ul bih juga merupakan kalimat aktif. Sedangkan fiil dan naibul fa'il ini merupakan suatu kalimat yang pasif. Jadi dalam pola ini fa'ilnya dihilangkan dan digantikan posisinya oleh maf'ul bih atau objek yang kemudian naik menjadi suatu subjek. Itulah yang disebut naibul fa'il, atau dengan kata lain, naibul fa'il ini adalah pengganti fa'il atau subjek dalam kalimat pasif. Jadi kalau dalam kalimat biasa atau kalimat aktif yang melakukan pekerjaan disebut fa'il atau subjek, tapi kalau subjeknya tidak disebut, maka objeknya naik menjadi subjek. Itulah yang dinamakan naibul fa'il. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu quri'at al-jaridatu. Quri'at adalah fi'ilnya, al-jaridatu adalah naibul fa'ilnya. Nah, lalu bagaimana penjelasannya? Jadi quri'at al-jaridatu itu asal katanya dari kalimat aktif, yaitu qara'a al-ab al-jaridata, yang kemudian diubah ke dalam kalimat pasif dengan menghilangkan al-ab yang menjadi fa'ilnya. Kemudian menyisakan qara'a sebagai fi'il dan al-jarida sebagai maf'ul bih. Nah, al-jarida ini kemudian menggantikan posisi fa'il sehingga disebutlah naibul fa'il. Kemudian fi'ilnya berubah dari yang awalnya kalimat aktif yaitu qara'a, kemudian berubah menjadi pasif atau majhul yaitu quri'at. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah fa'il. Fa'il ini merupakan salah satu dari fi'liyah tadi. Nah, fa'il ini adalah isim marfu atau isim yang rofa atau isim yang berada dalam keadaan rofa yang terletak setelah fi'il litam atau fi'il yang sempurna atau yang maknanya sudah lengkap, dan fi'ilnya ini bersifat aktif atau tidak pasif. Fa'il juga terbagi menjadi 2, yaitu ada fa'il dohir, yang dimana fa'il dohir ini adalah pelaku yang nampak atau disebut juga jelas dalam suatu kalimat. Contohnya kataba Zaidun ad-darsa. Kataba sebagai fi'ilnya, Zaidun sebagai fa'il domirnya. Kenapa disebut fa'il domir? Karena subjek atau pelakunya disebutkan atau nampak dengan jelas. Untuk jenis fa'il yang kedua yaitu adalah fa'il domir.
Fa'il domir adalah pelaku atau fa'il dalam kalimat yang berupa domir atau kata ganti dan melekat pada fi'il. Fa'il domir juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada fa'il domir mutasil, yang artinya pelaku berupa domir yang menempel langsung pada fi'il atau kata kerja. Contohnya, saribtu al-qahwah, saya minum kopi. Syaroba yang artinya minum atau bersifat fi'il, kemudian ditambahkan tu di akhir fi'il sehingga menjadi saribtu, yaitu sebagai fa'il domir mutasil. Nah, untuk jenis fa'il domir yang kedua yaitu ada fa'il domir mustatir, yaitu fa'il domir mustatir ini pelaku berupa domir yang tersembunyi atau tidak ditulis tapi dipahami dalam konteks fi'ilnya. Contohnya, azhabu ila suki. Kenapa disebut fa'il domir mustatir? Karena domirnya tidak terlihat langsung. Ini ada pada kata adhabu, yaitu bersifat fi'il. Tapi kita tahu siapa pelakunya dari bentuk fi'ilnya, yaitu terdapat ungkapan aku atau ana yang tersembunyi pada adhabu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.